Al-Karim dan Al-Akram, yang maha mulia atau yang maha paling mulia. Tetapi kemuliaan di sini lebih mengarah kepada sifat memberi atau dermawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Masjid Al-Faruq, hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa diberikan taufik dan afiyah oleh Allah tabaraka wa taala. Kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka mengenal lebih dekat Allah tabaraka wa taala, Tuhan kita semua. Dan kita masih membahas kitab Al-Mukhtasar Al-Asna terkait syarah nama-nama Allah Al-Husna. Malam ini kita akan membahas nama yang ke-35 dan 36 dari urutan kitab Al-Mukhtasar Asna ini. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, nama ke-35 dan 36 yang akan kita bahas malam ini adalah nama yang apabila direnungi, dipelajari, maka yang ada adalah seorang hamba akan semakin cinta kepada Allah tabaraka wa taala. Ketika seorang hamba mendalami dan mempelajari makna-makna di balik nama Allah yang akan kita bahas ini, maka ia akan semakin cinta kepada Allah tabaraka wa taala, dan di sisi lain ia akan semakin malu kepada Allah tabaraka wa taala. Apa pasal? Baik, sebelum kita mulai membahas dan menyebutkan apa saja yang dituangkan oleh penulis, ulun akan memberikan analogi sederhananya kepada antum semua. Ketika ada orang baik, setiap hari orang baik ini membantu dan memberikan sesuatu kepada antum tanpa antum minta. Setiap hari diantari makanan, setiap hari atau beberapa waktu selain makanan dikasih baju atau pakaian. Terkadang beberapa dalam momen-momen tertentu diberikan barang misalkan, dan itu hampir terjadi setiap hari. Kemudian setelah pian merasakan kebaikan demi kebaikan oleh orang baik tersebut, orang baik ini minta tolong sesuatu kepada antum, dan itu cuma sekali. Misalkan tolong bawakan misalkan air, karena ia berada dalam kondisi tidak mampu membawa air atau sedang sibuk, tolong tukarakan banyu untuk anak istrinya yang ada di rumah. Kira-kira nih, pian akan menolak atau tidak enak untuk tidak menolak? Tentu aja ada timbul perasaan kita tidak enak untuk menolak, karena orang ini sudah baik, sering sekali memberikan hadiah, memberikan sesuatu yang itu terjadi berulang-ulang kali, dan ia minta dan kita mampu untuk melakukannya. Lain kalau seandainya kita tidak mampu untuk mengangkat galon misalkan karena ada penyakit kah, atau karena ada tertimpa stroke dan seterusnya. Ini kita mampu, kita sehat fisik walafiat untuk membelikan satu air galon karena orang ini sedang tidak berada di rumah, maka ia minta tolong kepada antum untuk membawakan atau membelikan sekaligus membawakan ke rumahnya. Kira-kira kalau pian menolak, kira-kira ada perasaan tidak enak atau tidak? Pasti ada perasaan tidak enak. Sekalipun pian sedang garing, pian akan berusaha untuk menuluskan hajatnya. Baik, ini terkait orang baik di tengah manusia. Nama yang akan kita bahas ini adalah nama Allah tabaraka wa ta'ala
Al-Karim dan Al-Akram. Al-Karim dan Al-Akram. Yang maha mulia atau yang maha paling mulia. Tetapi kemuliaan di sini lebih mengarah kepada sifat memberi atau dermawan. Jadi kemuliaan ini yang ada pada nama Allah Al-Karim dan Al-Akram ini lebih mengarah kepada banyak memberi. Saking mulianya Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah memberi banyak hal kepada hamba-hambanya. Nanti kita akan bahas dan akan kita sebutkan apa saja makna yang disebutkan oleh para ulama terkait nama Allah Al-Karim dan Al-Akram ini. Baik. Yang pertama, poin yang pertama adalah maknahuma. Makna dari nama Allah Al-Karim dan Al-Akram ini. Kata penulis di sini, Dzul Karamil Wasi'i Al-Ghamiri alladzi la tuhsa 'atayahu wa la tu'addu hibatuhu wa nafahatuhu. Dialah pemilik kemuliaan dan kedermawanan yang sangat luas, di mana pemberian-pemberiannya itu tidak terhitung. Anugerah-anugerah yang diberikannya tidak terhingga. Jami'u khalqihi maghmuruna binafahati judihi wa karami. Semua makhluk itu tenggelam dalam lautan karunia-karunia pemberian-pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya merasakan berada di dalam lautan kemuliaan dan kedermawanan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kata penulis. Wa jami'u khalqihi yahyawna bimaddihi wa fadlih. Dan semua makhluk, tidak hanya manusia, semua makhluk itu hidup dengan pemberian dan karunia darinya. Yu'ti li si'ati judihi aw li sa'ati judihi wa karami al-kafira wa huwa muqimun ala kufrihi wa jahdihi. Dialah yang memberi karena saking dermawannya dan saking baiknya, dia tetap memberi orang yang tidak beriman kepadanya, sementara orang tersebut terus berada di dalam kekufurannya, masih tetap enggan untuk beriman kepadanya. Allah tetap kasihkan. Allah tetap kasihkan. Wal 'asiya wa huwa yubarizuhu bima'siyati. Dan saking baiknya Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah tetap ngasih kepada hambanya yang bermaksiat. Maksudnya adalah hambanya yang beriman tetapi masih bergelimang di dalam kemaksiatan dan dosa. Allah tetap kasihkan. Wal ghafila an dzikrihi wa huwa fi ghaflatihi. Orang yang lalai dari Allah Tabaraka Ta'ala, lalai dari mengingat Allah Tabaraka Ta'ala, tetap Allah kasihkan satu persatu nikmat dan karunia tersebut kepadanya. Wasyakira wa huwa ya'tarifu lahu bi fadlihi wa ihsani fayudha'ifu lahu ala syukrihi wa yaziduhu min fadli. Dan kata penulis, apalagi kepada hambanya yang pandai bersyukur, Allah akan semakin menambah dan semakin mengucurkan nikmat-nikmat dan anugerah-anugerahnya karena si hamba ini mengakui itu semua berasal dari kemurahan dan kebaikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya kata penulis, Allah mengatakan, wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhan kalian mengumandangkan atau mengumumkan, apabila kalian bersyukur niscaya aku akan semakin menambah karunia-karuniaku. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itu poin yang pertama dari poin yang dibahas oleh penulis dari kitab Al-Mukhtasar Asna ini. Kita berpindah kepada poin yang kedua, yaitu tajliyatu hadainil ismain. Bagaimana muncul, bagaimana pengaruh dari dua nama ini di sekitar kita, di alam semesta ini. Kata penulis, tatajalla fi kasrati ma la yuhsa minan ni'ami ala ahli samawati wal ard. Itu tergambar jelas melalui banyaknya nikmat
yang tidak terhitung kepada penduduk langit dan bumi. Wala yuhsaru bi'addin, dan tidak dapat dihitung dan dikalkulasikan nikmat-nikmat yang banyak sekali tersebut. Wala yustaqsa bitasawurin, dan tidak pula dapat ditangkap dengan imajinasi kita. Ada yang sanggup kira-kira berapa banyak jumlah nikmat yang Allah kasihkan kepada seluruh penduduk bumi dan langit? Ada yang bisa? Sepintar dan sehebat apapun, secerdas apapun akal manusia, tidak akan dapat menangkap dan memberikan gambaran berapa banyak nikmat yang Allah kucurkan kepada seluruh makhluk yang ada di langit dan ada di bumi. Baik. Kemudian kata penulis, wala yastau'ibu aw wala yustau'abu bifikrin, dan pikiran manusia niscaya akan mentok, tidak dapat menangkap dan memikirkan saking banyaknya nikmat tersebut. Aktsar min ayyuhita bihi ilmun, tidak ada satu ilmu pun yang dapat menghitung dan mengkalkulasikannya. Wa au yudrikahu fahmun, atau pemahaman manapun atau siapapun tidak dapat mencapainya. Au yastau'ibahu aqlun, dan akal manapun juga tidak akan bisa menangkapnya atau memikirkannya. Kama tatajalla fil khalqi, sebagaimana itu juga tergambar jelas dan terpampang jelas pada diri kita semua, diri makhluk-makhluk Allah. Fajami'ul makhluqati hiya faydun min judihi wa karami, seluruh makhluk itu pada hakikatnya merupakan wadah untuk menampung kebaikan dan kemurahan-kemurahan Allah tabaraka wa taala. Wa tatajalla fi rizq, dan itu juga tergambar dari rizki-rizki yang diterima oleh semua makhluk. Fajami'ul arzaq hiya min khairihi wa ihsani, seluruh rizki yang didapat itu semua berasal dari kebaikan Allah dan kemurahan Allah tabaraka wa ta'ala. Sederhananya begini, pian atau antum pasti pernah membeli sebuah HP. Mohon maaf, misalkan HP Android. Dijaga, dirawat, kalau mencas itu kalau bisa dimatikan sesuai petunjuk buku manual booknya. Jadi saking sayangnya awal-awal ini sekira baterainya kada boros atau baterainya tidak rusak, dimatikan dulu HP-nya baru dicas. Anaknya hendak mencapai kada boleh ya, misal. Dijaga, dirawat. Walaupun dengan perawatan seperti itu, tetap ada masa pakainya. Nanti akan ada errornya, akan ada memorinya full, bahkan terkadang mungkin sudah sering ngadat-ngadat. Padahal sudah dijaga, HP ini dari awal beli, sebaru-barunya dijaga sampai ternyata beberapa tahun kemudian sudah tidak layak pakai. Misal, itu barang. Pernahkah antum berpikir, selama ini tubuh yang Allah kasih ini berapa puluh tahun tidak rusak-rusak, sakit kemudian pulih kembali, padahal kita masukkan makanan apa saja, kita masukkan gula dalam bentuk minuman, makanan, kita minyak-minyakan, kita hajar, tetapi subhanallah berpuluh-puluh tahun kada rusak-rusak. Apa yang Allah berikan kepada kita. Mungkin di akhir-akhir mungkin muncul beberapa penyakit yang itu adalah teguran dari Allah tabaraka wa ta'ala. Namun pernahkah kita terpikir betapa baiknya Allah tabaraka ta'ala menahan penyakit-penyakit itu yang kalau seandainya kita seharusnya mungkin sudah punya atau menerima banyak penyakit, namun Allah tabaraka ta'ala dengan kebaikan dan kemurahannya hanya memberikan sedikit-sedikit itu saja. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan karena cukup banyak penulis di sini, tidak seperti biasanya. Penulis ini cukup banyak memaparkan betapa dalam kandungan dari nama Allah Al-Karim dan Akram ini. Makanya cukup banyak sehingga kita berusaha untuk mengimbangi waktunya agar bisa selesai dan selesai juga nama ini. Baik, kata penulis di sini,
wa tatajalla fi taradufi ni'amihi ala ibadihi fama min sa'atin tamurru 'ala al-'abdi illa wa qad hasala lahu min al-'ata'i wal mawahibi ma la yuqdar qadruhu wa la yustata'u syukruhu. Dan itu tergambar dari betapa sering terjadi nikmat-nikmat kepada hamba-hamba Allah tabaraka taala, dan tidaklah berlalu satu waktu melainkan hamba tersebut pasti mendapatkan karunia, anugerah dan nikmat dari Allah yang tidak dapat ditakar ukurannya dan tidak pula dapat dibalas dengan rasa syukur. Nah, ini ada sebuah hadis yang hadis ini sebenarnya dipermasalahkan oleh sebagian besar ulama. Tetapi oleh sebagian ulama tetap disebutkan karena berkaitan dengan akhirat. Berkaitan dengan akhirat. Sekali lagi, hadis ini dipermasalahkan dari sisi sanadnya. Jadi dalam hadis tersebut disebutkan pada hari di mana manusia dihisab oleh Allah tabaraka wa taala. Didatangkan ada seorang lelaki yang semasa hidupnya ini beribadah kepada Allah 70 tahun. 70 tahun. Nabi SAW pernah ditanya tentang siapa orang yang terbaik itu. Adalah orang yang panjang umurnya, bagus juga amalannya. Orang yang 70 tahun beribadah dengan orang yang punya usia 40 tahun beribadah, sama-sama beribadah, mana yang terbaik? Tentu saja dalam hal ini yang lebih lama beribadahnya. Adapun kualitas keimanan, kualitas ibadah itu lain lagi. Ini secara umum, secara kalkulasi, maka yang lebih lama lebih punya kesempatan untuk menabung pahala. Jadi pada dalam hadis itu disebutkan datang atau didatangkanlah atau dimajukanlah seorang lelaki yang semasa hidupnya dia telah menyembah Allah tabaraka taala dengan berbagai persembahan, beribadah kepada Allah dengan banyak ibadah selama 70 tahun. Didatangkan, kemudian ditanya sama Allah tabaraka taala, kamu mau dihisab sesuai dengan ibadahmu atau dihisab sesuai atau dihisab dengan kemurahanku, dengan karuniaku? Apa jawaban si hamba ini? Si hamba ini mengatakan karena dia dengan pede punya tabungan pahala, punya ibadah yang cukup banyak selama 70 tahun, dia menyembah dan beribadah kepada Allah, maka ia pun mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku ingin dihisab sesuai dengan ibadahku. Karena ia merasa ada punya stok banyak. Maka kemudian Allah tabaraka ta'ala memerintahkan para malaikat untuk menghitung ibadah-ibadah orang ini selama 70 tahun tersebut. Maka dihitunglah, ditaruhlah semua ibadahnya di daun timbangan. Dan subhanallah, Allah tabaraka ta'ala memerintahkan setelah semua ibadahnya itu ditaruh di satu daun timbangan, yang timbangan satunya Allah perintahkan, timbang satu nikmat saja yang aku telah berikan kepada si hamba ini, yaitu nikmat melihat, nikmat penglihatan, satu ditimbang. Ternyata hasilnya membuat tercengang dan terkaget si hamba ini. Ternyata amal ibadah selama 70 tahun ini tidak lebih berat daripada satu nikmat berupa nikmat melihat dari Allah tabaraka ta'ala. Nikmat ini masih tidak bergerak, tidak terangkat. Artinya ibadah 70 tahun ini tidak mampu mengimbangi satu nikmat saja. Tidak bergerak nikmat itu. Maka kemudian kata Allah, kalau begitu, karena satu nikmat saja belum kamu balas, belum sanggup kamu membalasnya, walaupun dengan ibadah-ibadah yang kamu sangka ini sudah banyak, maka kalau begitu setelah hasilnya keluar, kamu dipersilahkan ke neraka. Karena timbangan tadi tidak, ibadahnya tadi tidak lebih berat. Maka hamba ini kemudian meminta dan memohon kepada Allah tabaraka ta'ala agar dihisab dengan karunia
dan rahmat dari Allah tabaraka taala. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kata penulis di sini, nikmat-nikmat Allah tabaraka taala itu tidak dapat ditakar dengan ukuran dan tidak pula dibalas dengan rasa syukur yang cukup. Karena itu semua tidak mencukupi. Baik. Kemudian penulis di sini mengatakan, yu'ti min faidhi judihi wa karami. Allah senantiasa mengasihkan sesuatu itu karena memang sifat baik dan dermawan yang ada pada dirinya. Fama min sahibi hajatin yamuddu lahu yadahu illa sadda hajatah. Tidak ada satu orang pun yang sedang butuh kemudian mengangkat tangannya kepada Allah, maka pasti Allah akan tutupi dan penuhi kebutuhannya. Wa ma min sa'ilin yalhaju bi su'alihi illa a'tahu su'lah. Dan tidak ada orang yang berdoa, memohon, meminta kepada Allah, yang melantunkan dan merengek dengan mengutarakan keinginannya, melainkan Allah akan kasihkan permintaannya. Fakam min faqirin aghnah. Kata penulis, betapa banyak di dunia ini orang yang awalnya fakir, tidak berpunya, minta kepada Allah tabaraka taala, kemudian Allah cukupkan dan dia dan kayakan dirinya. Wa kam min aymin razaqahul ahla. Dan betapa banyak orang yang dulunya bujang dikasih keluarga sama Allah tabaraka wa taala. Wa kam min aqimin razaqahul walad. Dan betapa banyak di dunia ini orang yang awalnya aqim, mandul atau tidak punya anak untuk waktu yang cukup lama. Entah itu karena suami atau karena istri. Yang jelas tidak punya anak. Betapa banyak pasangan yang dalam kondisi seperti ini. Ada yang 5 tahun setelah pernikahan mereka, ada yang 10 tahun setelah pernikahan mereka, ada yang 20 tahun setelah pernikahan mereka, bahkan ada yang sampai usia senja belum juga mendapatkan anak. Kata penulis di sini, betapa banyak pasangan yang mandul, kemudian Allah kasih mereka anak. Wa kam min a'irin kasahu. Dan betapa banyak orang yang tidak punya busana, tidak punya pakaian, Allah kasih pakaian tersebut. Wa kam min musyarradin askanahu wa awah. Dan betapa banyak orang yang tidak punya rumah, luntang-lantung, kemudian Allah kasih dia rumah. Falahul hamdu ala judihi wa karami. Maka bagi Allah lah segala pujian atas kebaikan dan kedermawanannya. Baik. Kemudian penulis di sini menyebutkan Subhanahu wa ta'ala ma'azama karamah. Maha suci Allah dan maha tinggi. Betapa besar kedermawanan Allah. Wa ma awsa'a judahu. Dan betapa luas kebaikan Allah. Wa ma aktsara khairahu wa ata'ahu. Dan betapa banyak pemberian dan karunia darinya. Huwal karimul mannan. Dialah yang maha mulia lagi banyak memberi. Al-mu'ti wasi'ul ata. Dialah yang maha memberi, yang maha luas pemberiannya. Baik. Kemudian kita lanjutkan kepada poin yang berikutnya, yaitu poin al-ubudiyah bihadainil ismain. Bagaimana kita beribadah menyembah Allah dengan dua nama ini. Baik, kata penulis di sini, takunu bi'tirafil ibadi bi ni'amillahi ta'ala wa afdalihil mutaradifati 'alaihim wa annaha jami'aha mahdhu karamin minallahi wa judihi ala ibadihi la bistihqaqin lahum. Dan cara beribadah kepada Allah dengan atau melalui dua nama ini, yaitu dengan mengakui sepenuhnya, setulusnya terhadap nikmat-nikmat Allah dan kebaikan-kebaikan Allah yang datang silih berganti kepada kita. Dan kita menyadari sepenuhnya bahwasanya itu semua murni kemurahan dan kebaikan dari Allah tanpa kita berhak untuk mendapatkannya. Jadi apa yang kita dapatkan saat ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu bukan karena kita layak untuk mendapatkannya.
seringkali pencapaian hidup yang kita capai itu bukan karena memang kita berhak untuk mendapatkan dan mencapainya. Bukan karena itu. Tetapi kata penulis di sini, itu semua karena memang Allah yang memberikan dan Allah memang baik kepada kita. Fa inna kulla amalin minhum wa kulla qudratin lahum innama hiya ni'matun minallahi asdaha lahum. Karena sesungguhnya setiap amal ibadah, setiap usaha yang dilakukan oleh hamba itu pada hakikatnya juga merupakan nikmat dari Allah Tabaraka Ta'ala. Dia yang mengarahkan hamba ini untuk beramal soleh, dia yang memudahkannya, dia yang memberikan keinginan, dan dia juga yang memberikan kemampuan untuk beramal soleh. Maka itu pada hakikatnya juga karunia dan pemberian dari Allah Tabaraka Ta'ala. Ditambah Allah kasih bonus. Selesai mengerjakan amal soleh, Allah kasih bonus berupa pahala dan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kata penulis di sini, maka rasa berhak mana yang dapat dirasakan oleh seorang hamba ketika semua yang dia lakukan itu berasal dari karunia dan pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seseorang bekerja, kemudian mendapatkan upah dari bekerjanya, maka boleh saja dia untuk menganggap bahwasanya upah atau gajinya ini karena dia merasa berhak untuk mendapatkannya. Tetapi hal tersebut tidak berlaku antara hamba dengan Allah. Tidak berlaku sama sekali. Ketika Allah ngasih karunia, dikasih nikmat, dikasih kemudahan untuk mencapai target-target cita-cita yang kita impikan dan kita targetkan, kemudian tercapai, maka pada hakikatnya kita jangan pernah merasa itu karena kita berhak untuk mendapatkan hasilnya. Karena itu semua juga bersumber dari kemudahan dan kemurahan dari Allah Tabaraka Ta'ala. Ini yang coba disampaikan oleh penulis. Oleh karena itu kata beliau, walidzalik fa innal ubudiyyata alwajibata 'alal khalqi ba'da al-i'tirafi bi ni'amillahi 'alaihim hiya al-iktsaru min syukrihi subhanahu bil qalbi ikraran wa mahabbatan wa bil lisani dzikran wa syukran wa bil jawarihi ta'atan wa ibadatan. Oleh karena itu kata penulis, ubudiyah penghambaan diri yang paling wajib atas seluruh makhluk setelah mengakui dan menyadari nikmat-nikmat itu berasal dari Allah atas diri mereka adalah yang paling wajib adalah memperbanyak syukur kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Dan itu dilakukan dengan 3 hal sekaligus. Kata penulis, bil qalbi ikraran wa mahabbatan. Dengan hati kita mengakui dan menumbuhkan cinta kepada Allah yang sudah sangat baik kepada kita. Kemudian yang kedua, wabil lisani dzikran wa syukran. Cara yang kedua adalah dengan lisan, kita paksa lisan kita untuk banyak mengingat Allah, banyak berzikir dan banyak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah wabil jawarihi ta'atan wa ibadatan. Dan dengan anggota badan, dengan cara memaksakan anggota badan kita untuk melakukan ketaatan dan ibadah. Itulah cara seseorang bersyukur kepada Allah dan menunjukkan penghambaan diri yang paling ditekankan setelah dia menyadari itu semua nikmat yang ada padanya berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sementara dia tidak layak untuk mendapatkannya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian penulis di sini menyinggung fenomena yang banyak terjadi. Dan mungkin ini bisa saja juga ada pada diri kita, diri ulun dan diri pian semua. Kata penulis di sini, walakin walil asaf, akan tetapi kata penulis, sungguh ironi. Fa inna waqi'a katsirin minal ibadi huwal juhud wan nukran. Akan tetapi sungguh ironi dan sungguh disayangkan. Kenyataannya banyak dari hamba-hamba tersebut mereka justru bukan bersyukur kepada Allah dengan hati, dengan lisan, dengan
anggota badan. Tetapi justru al-juhud wan nukran, mengingkari karunia Allah tersebut dan mengabaikan itu semua. Wa qad qala ta'ala fi kitabihi wa qalilun min ibadiyas syakur. Maka Allah tabaraka wa ta'ala benarlah ketika Allah mengatakan dan berfirman dalam ayat ke-13 dari surat As-Saba, kata penulis, dan sangat sedikit dari hamba-hambaku itu yang pandai bersyukur. Contoh sederhana begini. Ketika anak kita misalkan kita antarkan setiap hari ke sekolah atau ke TPA misal. Kita walaupun secapek apapun kita setelah bekerja di sore hari kita antarkan anak kita untuk ke tempat TPA untuk mengaji dan menghafal ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hafalan doa-doa. Kemudian setelah sekian waktu berlalu, kemudian anak kita ini kemudian dapat hafal misalkan 5 juz atau 10 juz dari Al-Quranul Karim. Tentunya kita bahagia kan? Kita bahagia luar biasa. Anak kita ini akhirnya dapat menghafal 5 juz atau 10 juz atau mungkin 30 juz. Kita yang banting tulang untuk membiayai anak kita ini di sekolahnya agar bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan layak. Kemudian ketika anak ini pulang ke rumah dan kita bikin perayaan kecil-kecilan, mengundang tetangga atau mengundang keluarga-keluarga, kemudian ditanya, Masya Allah nih anak ini, pintarnya. Kemudian terkadang, ini orang awam lah, mungkin nyeletuk. Siapa dulu abahnya? Ya. Jar mamanya, siapa dulu umaknya? Ya. Nah, akhirnya saling mengakui. Tapi kalau anaknya bermasalah, tuh anak ikamnya. Baik. Nah, bahkan yang lebih ironi lagi, ketika seorang bayi lahir atau seorang anak lahir, kita ini punya andil dalam bentuk wajah anak dan warna kulit kada kita ini. Sebagai orang tuanya. Ketika terlahir anak yang putih, mancung hidungnya, rupawan wajahnya, kita ini punya andil kada terhadap bayi yang terlahir dari rahim istri kita. Kira-kira kita punya andil atau kada? Ketika ada orang menjinguk, beelang melihat bayi, Masya Allah, bungasnya anak pian. Kira-kira siapa dulu abahnya? Ya, siapa dulu umaknya? Atau misalkan, Masya Allah, anak ketiga ini lakian pulang, siapa dulu abahnya? Ada nggak seperti itu? Terkadang ada kan? Terkadang ada. Ini karena tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau orang yang mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia sadar jenis kelamin itu murni yang menentukan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ustaz, ada tips-tips dari ilmu kedokteran? Iya, itu sekedar tips dan usaha. Tidak ubahnya dengan usaha-usaha yang lain. Tetapi faktor yang menentukan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita hanya berusaha tanggal sekian, nanti kemungkinan besarnya dapat jenis kelamin laki-laki misalkan. Begini. Kalau rancak dan rutin makan makanan buah tertentu, nanti anaknya jadi putih misalkan. Itu adalah hanya sekedar usaha. Tetapi yang memberikan itu semua dan yang menentukan itu semua siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ketika seorang hamba belum mengenal hal ini, belum menyadari hal ini, maka akan dia dengan mudah mengatakan dengan lisannya, siapa dulu saya? Atau siapa dulu abahnya? Siapa dulu orang tuanya? Seakan-akan dia punya andil dalam warna kulit yang ada pada bayinya. Seakan-akan dia punya andil dalam wajah yang rupawan yang ada pada bayinya. Padahal itu semua murni karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka cara yang tepat adalah menyadari hal itu, kemudian bersyukur kepada Allah dengan 3 hal tadi. Dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Salah satu cara yang paling mudah dengan lisan adalah dengan mengatakan, Alhamdulillah, ini karunia dari Allah. Itu baru dari sisi mungkin anak.
Belum lagi dari sisi pencapaian-pencapaian hidup. Kenaikan pangkat, atau seseorang berhasil mengembangkan bisnisnya, dan seterusnya. Dan ini yang disadarkan atau ini yang diingatkan oleh para ulama saat ini. Bahwasanya hal-hal demikian itu harusnya yang pertama kali yang keluar dari lisan kita dan juga harus ada pada hati kita, kita sandarkan terlebih dahulu kepada Allah. Karena itu semua kemudahan dan karunia dari Allah. Memang ada usaha dari kita, tetapi usaha itu bukan usaha yang menentukan. Bukan usaha yang menentukan. Makanya perkataan yang mungkin beredar belakangan dan itu juga dikritisi. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Apakah perkataan ini betul? 100% selamat, tidak bersinggungan dengan masalah akidah? Enggak, kata para ulama. Ini juga ada hal yang bermasalah. Kenapa? Karena usaha itu bukan memberikan kepastian dari hasilnya. Karena bisa jadi, dan itu banyak dicontohkan di dalam Al-Quranul Karim. Orang yang sudah berusaha menjaga hartanya, berusaha menjaga kekuasaannya dengan berbagai cara. Fir'aun berusaha menjaga kekuasaannya agar tidak jatuh dengan apa? Dengan membunuhi semua bayi laki dari Bani Israel. Namun bagaimana? Hasilnya apakah seperti yang diinginkan? Tidak. Contoh yang lain. Ini terkait usaha yang sudah dimaksimalkan ternyata hasilnya juga tidak sesuai. Artinya dihianati oleh hasil. Contoh yang lain. Usahanya tidak seberapa. Mungkin dari usaha 100%, yang diusahakan tuh hanya 0,5% dari 100% usaha. Tetapi ternyata hasilnya datang. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Apa contohnya? Menggoyangkan batang korma. Wanita yang tengah hamil besar, yang sudah kontraksi hendak melahirkan, istilah dalam budaya kita sudah pembukaan besar lah istilahnya. Yang punya istri mungkin paham. Yang sudah pembukaan besar ini kita bawai belelocok yang ada di hamputnya, pian. Karena lagi pembukaan besar kan, lagi sakit-sakitnya, lagi merintih sakit-sakitnya seorang wanita. Apakah Allah serta-merta langsung mendatangkan hasilnya? Membawakan makanan? Padahal Allah tabaraka ta'ala sebelum wanita ini, sebelum dia hamil, dia berada di dalam bilik mihrabnya atau bilik tempat ibadahnya, itu Allah datangkan berbagai macam makanan tanpa usaha dari si Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Itu ketika dia masih dalam kondisi fit. Allah datangkan dengan serta-merta dan tanpa usaha dari Maryam. Datang berbagai macam buah-buahan. Sampai buah-buahan yang tidak pada musimnya di daerah tersebut ada tersedia dan dinikmati oleh Maryam. Namun ketika Maryam alaihissalam dalam kondisi hamil tua, sudah kontraksi hebat, hendak melahirkan, dalam kondisi beban pikiran, karena nanti kalau bayinya lahir, ini nanti pasti akan dipergunjingkan oleh warga desa. Akan ditanya, mana suaminya? Ini hasil dari hubungan sama siapa? Kan begitu. Artinya di tengah kondisi fisik yang sangat lelah dan rentan, pikirannya pun lagi kalut. Namun Allah tabaraka ta'ala apakah langsung menurunkan makanan untuk sebagai nutrisi agar persiapan melahirkan? Tidak. Allah katakan wahuzzi, dan goyangkanlah batang kurma. Seberapa kuat kira-kira seorang wanita dalam kondisi yang seperti itu menggoyangkan? Kita aja yang laki-laki yang sehat fisiknya ini, yang tentunya kekuatan fisik kita lebih daripada kekuatan fisik wanita, disuruh menggoyang belum tentu jatuh buah kurma. Ini disuruh tetap sama Allah dalam kondisi sulit itu untuk menggoyangkan. Artinya usahanya berapa persen di sini? Yang dilakukan 0, sekian atau tidak sampai 100%, tidak maksimal, tetapi tetap Allah suruh usaha. Ketika dia menggoyangkan dan itu tidak bergoyang, tetapi jatuh. Nah, hasilnya ada. Maka ketika perkataan itu, usaha tidak akan mengkhianati hasilnya, seakan itu menunjukkan kepastian dari sebuah usaha. Kalau usahanya maksimal, maka pasti nanti akan dapat apa yang diusahakan. Bukan seperti itu. Karena terkadang
apa yang kita dapat ini kembali lagi itu karunia dari Allah Tabaraka Ta'ala. Tetap berusaha, Allah menyuruh kita untuk berusaha, berusaha. Nabi SAW tetap disuruh untuk berusaha untuk mengatur siasat, strategi agar bisa menang perang. Tetapi bukan bersandar pada usaha itu. Makanya Nabi pakai baju perangnya, pakai helm perangnya untuk menghindari mudarat. Baik, terkait masalah usaha ini, usaha yang dilakukan, maka tentunya kalimat yang lebih tepat adalah berusahalah untuk apapun yang kita inginkan, tetapi serahkan hasilnya kepada Allah Tabaraka Ta'ala dan mintalah hasil terbaik kepada Allah. Itu yang lebih tepat. Baik, terkait masalah usaha ini, mungkin sedikit cerita tentang kejadian yang kami rasakan dan kami alami sendiri, dan itu beberapa tahun lalu di Madinah pada waktu itu. Baik, tetapi jangan dilihat kepada kaminya, tetapi lihatlah kepada kebaikan dan kemurahan Allah Tabaraka Ta'ala yang memberikan itu semua kepada kami. Baik, jadi bukan dilihat dan bukan takjub kepada manusianya, tetapi takjublah kepada Allah Tabaraka Ta'ala yang memberikan anugerah dan karunia itu kepada orang tersebut. Baik. Jadi seperti biasa, seperti kebanyakan orang belajar, itu biasanya setelah belajar ada biasanya ujian atau evaluasi dari hasil belajarnya. Nah, waktu itu kami sedang menempuh S3 di tahun pertama, dan seperti biasa ada ujian akhir untuk masuk kelasnya itu cuma satu semester kita di situ belajar, kemudian sisanya itu untuk menulis, untuk meneliti dan menulis. Jadi, nah, kejadian ini terjadi pada tahun pertama kami di jenjang S3. Pada waktu itu di pekan-pekan ujian, besoknya ini ujian diujikan sebuah mata kuliah, dan mata kuliah ini cukup banyak materi yang harus dibaca, sekitar 900-an halaman, mungkin sekitar ya lebih sedikit dari kitab ini. Itu tidak hanya dipahami, tetapi juga kalau bisa dihafalkan dalil-dalilnya. Baik, dan pertanyaannya adalah pertanyaan yang sifatnya itu sebutkan, jelaskan, bagaimana membantah, dan seterusnya. Artinya di situ membutuhkan penguasaan materi dan juga harus minimal hafal dalil-dalil, baik itu dari Al-Quran maupun hadis. Dan qadarullah, 2 hari sebelum mata kuliah itu diujikan, anak ulun ini sakit, garing, dan demam cukup tinggi. Akhirnya yang bisa kami lakukan adalah bagi tugas sama istri pada waktu itu. Jadi istri jaga dan merawat anak kami ini dari pagi sampai ya sekitar sebelum tidur lah. Karena kami berusaha untuk membaca materi-materi yang ada yang besok akan diujikan. Malamnya gantian. Jadi ulun yang tidak tidur, menjaga, takut kalau kenapa-napa karena ada riwayat kejang. Maka kemudian pada waktu itu subhanallah, paginya ujian, jam 8 masuk ujian, itu malam itu karena belum bisa fokus karena anak sedang panasnya tinggi, artinya kita harus standby di situ. Kalau kenapa-napa siap telepon ambulan karena waktu itu belum punya kendaraan untuk mengangkut dan seterusnya. Sambil baca, sambil lihat kondisi anak. Sambil baca, akhirnya tidak fokus sama sekali. Materi yang atau buku yang akan diujikan ini sekitar 900-an halaman. Yang baru ulun baca, baru kami baca itu sudah semenjak pagi sudah dibaca, itu belum selesai-selesai. Bahkan sebelumnya sudah dibaca, baru sampai halaman sekitar 400-an, mendekati 500-an. Artinya masih sisa 300-400 halaman. Belum dibaca sama sekali. Sampai subuh, artinya dalam kondisi sudah cukup lelah,
pikiran juga kepikiran ke anak, pikiran ke nanti bagaimana menjawab soal ujian. Artinya usaha yang ulun lakukan itu sangat-sangat minim karena terbagi dan tidak bisa fokus. Dan itu memang itu biasa. Lika-liku menikah sambil menuntut ilmu itu biasa. Itu akan ada momen-momen seperti itu. Ya dilalui. Tidak hanya ulun dan yang lain-lain akan mengalami atau menjalani hal tersebut. Jadi ya sudah. Materi atau beberapa halaman yang masih tersisa 300-400 halaman ini ya sudah tidak ulun baca. Sama sekali belum dibaca sama sekali. Hanya sebagian saja. Kemudian masuk kami ke ruang ujian. Ya sudah. Berdoa semoga dimudahkan sama Allah. Ya sudah tawakal. Karena memang kondisi tidak memungkinkan. Mau menghafal pun tidak fokus. Mau memahami tidak fokus. Karena lagi jaga anak. Istri sudah istirahat malam karena dia tidak drop juga. Baik, akhirnya sudah. Dan subhanallah, soal-soal yang keluar itu semuanya ada pada halaman-halaman yang dibaca. Tidak ada satupun yang keluar dari halaman-halaman yang belum dibaca. Subhanallah. Dan alhamdulillah ulun dapat nilai A+ pada waktu itu. Subhanallah. Karena ya kita tidak bisa semaksimal mungkin karena ada satu kondisi atau dua kondisi yang menyebabkan demikian. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyerahkan hasilnya kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Maka jangan heran ketika ada orang yang bilang, ulun ini sudah berusaha, berbagai macam usaha sudah ulun jalankan. Mulai dari berjualan wadai, mulai dari berjualan barang, mulai jadi pegawai dan seterusnya. Tinggal sebutin dia lagi satu aja. Belum sugih-sugihnya lagi. Nah, mungkin perlu diperhatikan bagaimana kita tidak sepenuhnya bersandar pada usaha. Dan ini yang mahal, Kalau seseorang dapat menyadari hal ini, kemudian dapat tidak sepenuhnya bersandar, artinya tetap harus ada usaha. Makanya Umar radhiyallahu taala anhu itu sangat marah ketika mendapati ada seorang pemuda dia malas-malasan. Ditanya sama Umar, "Kenapa malas-malasan?" Umar mengatakan, sesungguhnya langit ini tidak menurunkan emas dan perak. Harus ada berusaha, apalagi masih muda. Tetapi hasilnya serahkan sama Allah Tabaraka Ta'ala. Baik, kita selesaikan sedikit. Insya Allah cukup, karena tidak banyak lagi. Kemudian penulis di sini mengatakan, kama innal ubudiyyata bihadainil ismaini tastaujibu minal ibadi sarfan ni'amil lati an'amallahu biha alaihim fima yurdihi minat ta'ati wal ibadah. Sebagaimana kata penulis, cara kita menghambakan diri kepada Allah dengan dua nama ini, itu akan mendorong dan mengantarkan kita untuk menggunakan nikmat-nikmat dan karunia-karunia dari Allah ini dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Tabaraka Ta'ala dari kebaikan dan juga ketaatan. Min ghairi bahkan kata penulis di sini boleh juga kita menggunakan terkait hal-hal yang memang hukumnya mubah, boleh digunakan. Tetapi ingat, fi ghairi israfin wala makhilatin, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa mendatangkan kesombongan, modif kendaraan bolehlah. Itu hobi misalkan. Apa hukumnya? Boleh, tetapi jangan berlebihan sampai menghabiskan uang yang cukup banyak. Karena biasanya akan menumbuhkan. Nah, itu kata penulis ini. Kemudian penulis di sini membawakan hadis dari Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu fi ghairi israfin wala makhilatin." Makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan pakailah pakaian, maksudnya belilah pakaian tanpa berlebih-lebihan dan tanpa menyombongkannya. Hadis ini disahihkan oleh sejumlah ulama, di antaranya As-Suyuti, As-San'ani, Syekh Al-Albani, dan Syekh Al-Arnaud. Baik, poin yang terakhir adalah poin yang keempat, yaitu terkait dalil-dalil yang menyebutkan nama Allah Al-Karim dan nama Allah Al-Akram. Baik, di sini penulis menyebutkan sejumlah ayat suci Al-Quranul Karim, di antaranya adalah
ayat ke-6 dari surat Al-Infitar. Tapi penulis di sini menyambungnya sampai 2 ayat berikutnya. Jadi 3 ayat yang disebutkan di sini. Tetapi penyebutan nama Allah Al-Karim ini ada di ayat yang pertama disebutkan oleh beliau, yaitu ayat ke-6 ini. Penulis di sini menyebutkan adillatuhuma, dalil-dalilnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu terperdaya, terlena, dan terbuai oleh kebaikan-kebaikan Tuhanmu. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adlak. Yang dia itu telah menciptakanmu, kemudian memperbagus ciptaanmu, memperbagus fisikmu, diberikan dengan wujud yang sempurna. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk yang Allah inginkan Allah bentuk di dirimu. Baik, itu salah satu dalil yang menyebutkan bahwasanya nama Allah Al-Karim. Baik, kita tambahkan dari buku yang lain sebagai pelengkap informasi terkait nama Allah Al-Karim dan Al-Akram ini. Kami ambilkan dari kitab yang lain. Di sini disebutkan oleh penulisnya, karena penulis ini fokus pada penelusuran nama-nama Allah Tabaraka Ta'ala di dalam Al-Quran berapa kali disebutkan dan disebutkan secara lengkap. Jadi buku yang lain ini makanya lebih tebal. Adapun buku ini lebih ringkas karena dia memang bertujuan untuk mempermudah orang awam dalam memahami nama-nama Allah. Adapun yang buku satunya ini Al-Nahjul Asma ini lebih tebal karena memang penulisnya memang betul-betul fokus untuk disuguhkan kepada para penuntut ilmu. Jadi, tapi ada beberapa informasi yang dapat disampaikan sebagai tambahan. Kata penulis di sini, nama Allah Al-Karim ini disebutkan sebanyak 3 kali di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah surat Al-Mu'minun ayat 116, surat An-Naml ayat 40, dan surat Al-Infitar ayat ke-6. Itu semua menyebutkan nama Allah Al-Karim, yang maha mulia, yang maha dermawan. Kemudian adapun nama Allah Al-Akram ini lebih banyak lagi memberikan kebaikan. Itu disebutkan sebanyak 1 kali di dalam Al-Quranul Karim, yaitu di dalam surat Al-Alaq ayat yang ketiga, yaitu Iqra wa rabbukal akram. Nah, hanya pada ayat ini disebutkan nama Allah Al-Akram. Mungkin sampai di sini, tetapi ada satu lagi pembahasan yang diangkat di sini yang sangat indah, yang disebutkan tentang makna Al-Karim itu sendiri. Makna Allah Al-Karim, yang maha mulia, yang maha baik, atau yang maha dermawan. Kata Ibnul Arabi, salah seorang ulama, dia menyebutkan dan mencantumkan makna Al-Karim yang merupakan bagian dari nama-nama Allah ini. Terdapat 6 pendapat, 6 makna dibalik dari 16 makna dibalik nama Allah Al-Karim ini. Ulun akan sebutkan secara singkat saja karena waktu juga sudah mau habis. Yang pertama, kata beliau, alladzi yu'ti la li'iwadin. Dialah yang memberi dan tidak mengharapkan balasan. Dia memberi, tidak mengharapkan balasan. Yang kedua, alladzi yu'ti bighairi sababin. Dialah yang memberi tanpa sebab. Kita tidak melakukan apa-apa, dikasih sama Allah. Pian bayangkan, pian tidak begawi, tahu-tahu dikasih tiap bulan, digaji tiap bulan. Padahal tidak begawi pada orang ini, tahu-tahu orang ini ngasih tiap bulan. Apa perasaan pian? Tentu saja akan Masya Allah. Ini Allah Tabaraka Ta'ala memberi banyak hal kepada kita, padahal kita belum betul-betul begawi dengan benar. Apa maksudnya begawi? Dengan beribadah dengan benar dan sepenuhnya. Baik, yang ketiga, alladzi la yahtaju ilal wasilah. Dialah yang tidak butuh kepada wasilah, kepada sarana. Kemudian yang keempat, ini juga sangat indah maknanya. Yang keempat maknanya adalah yang tidak peduli terhadap
siapa yang dikasih dan diberikan kebaikan. Mau yang dikasih ini mukmin, mau tidak mukmin, mau orang yang taat, mau yang tidak, tetap dikasih sama Allah tabaraka wa taala. Ini makna dari Al-Karim kata para ulama. Baik, makna yang kelima, kita ambil beberapa saja. Alladzi yastabshiru biqabuli ataihi wa yasurru bihi wa yusarru bihi, yaitu dia yang begitu senang, begitu gembira mengetahui, mendapati pemberiannya ini diterima. Orang kalau ngasih sesuatu, ngasih hadiah ke kita, biasanya yang senang dan bahagia itu siapa? Yang menerima, ya kan? Yang menerima, pian diberi emas 5 gram. Wah, senyum-senyum terus. Bahkan bukan cuman sudah menerima. Orang kalau dijanjikan, Pak, isuk pian kena ke kantor lah atau ke rumah lah, kena ada emas nih 5 gram kasan pian. Itu mungkin semalaman senyum terus, ya kan? Baru dijanjikan. Bagaimana kalau sudah menerima? Tahu-taunya kada jadi. Tapi sudah dapat bahagia semalam itu bahagia. Tidurnya mungkin mimpi indah, ya kan? Itu baru dijanjikan, orang sudah senang. Nah, ini kata penulis makna Al-Karim yang ada pada Allah, Allah yang justru lebih senang dan gembira untuk pemberiannya ini diterima oleh hambanya. Itu salah satu makna dari Al-Karim. Yang keenam, ini juga menakjubkan, yaitu alladzi yu'ti wa yusni. Dialah yang ngasih dan dia juga yang memuji orang yang dikasih. Apa contohnya di sini? Kemudian penulis menyebutkan di sini, yaitu Allah yang menjadikan iman ini dicintai oleh orang-orang yang beriman. Walakin habbaba ilaikumul iman. Dialah yang menjadikan iman ini menjadi sesuatu yang kalian cintai. Kemudian Allah justru memuji mereka yang menerima pemberian Allah ini, yaitu kesukaan kepada iman ini. Kata Allah, ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang memiliki petunjuk atau berakal. Artinya sudah dikasih sama Allah dan Allah puji orang yang dikasih. Baik, kita tutup yang terakhir, hanya sampai 6, yang ketujuh. Yaitu salah satu makna Al-Karim dari 16 makna yang disebutkan oleh Ibnul Arabi di sini, di antara yang bagus adalah makna yang ke-13, annahu alladhi turfa'u ilaihi kullu hajatin saghiratin kanat au kabirah. Dialah yang diadukan dan diutarakan kepadanya segala kebutuhan, baik yang kecil maupun kebutuhan yang besar. Baik, ini salah satu makna dari Al-Karim. Dan pada kenyataannya memang Allah tabaraka ta'ala adalah Al-Karim, Al-Akram, yang disadari atau tidak, dan lebih seringnya tidak kita sadari, kebaikan-kebaikan dan kemurahan-kemurahan dari Allah itu datang silih berganti siang dan malam, dari waktu ke waktu, di berbagai kondisi hidup kita itu terus datang kepada kita. Namun terkadang kita tidak, atau sering kalinya kita tidak menyadarinya dan tidak menunaikan kewajiban terhadap itu semua. Semoga Allah tabaraka ta'ala memudahkan kita semua untuk menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur, pandai menyadari karunia-karunia yang datang darinya kepada kita semua. Dan semoga Allah tabaraka ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang memiliki keimanan terbaik, terutama ketika kita menjumpai ajal kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.